Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan kami masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar firman ini akan menolong setiap kami untuk bertumbuh. Melengkapi kami untuk kami mengenal lebih lagi tentang kerinduan Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa berbuah banyak dan menyenangkan Tuhan. Berikan hati yang terbuka, hati yang lembut, hati yang rela dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Aku berdoa biar setiap kami mengalami kasih, kuasa, kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh katakan amin. Dan saja kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah. Saya diberikan tema khotbah tentang radiance. Radiance itu bercahaya. Nah, bagaimana bercahayanya? Lewat sebuah proses yaitu yang namanya ketaatan. Begitu saya terima tema ini saya bilang wow keren. Karena saya pun bisa sampai saat ini karena saya belajar taat kepada Tuhan. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu ayat kuncinya. Sebelum saya baca ayat ini saya mau tanya dulu sama semua yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Siapa yang ingin hidupnya bercahaya? Wow, walaupun saya nggak bisa lihat, saya percaya semuanya pasti angkat tangan. Mungkin yang di bayangan kita bercahaya tuh seperti kayak yang di K-pop. Terus siapa tuh influencer yang keren. Dan orang-orang lain yang TOP, BGT. Nggak salah sih. Bahkan saya percaya yang lagi mendengarkan khotbah pada hari ini akan menjadi salah satu lebih mereka. Bahkan dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Cuma yang membedakan adalah prosesnya. Kita mau lewat jalannya Tuhan. Kita nggak mau menghalalkan segala cara lewat cara-cara yang lain. Kita mau lewat yang namanya ketaatan kepada firman Tuhan. Are you ready? Filipi 2 mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita baca seterusnya, dia ditinggikan, dimuliakan oleh Bapa di surga, bersinar. Jadi ada kata kuncinya yaitu ketaatan. Nah, untuk kita bisa bercahaya, radiance, kita perlu taat. Saya akan membahas 4 hal saja sederhana. Bagaimana sih taat yang benar itu? Berarti kalau taat yang benar ada taat yang gak benar. Nah kalau kita taat yang benar kita akan melakukannya dengan hati. Kita melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya tanpa bersungut-sungut dan biasanya tuh jangka waktunya panjang. Karena taat yang benar. Langsung mulai ya. Yang pertama, taat yang benar adalah taat karena percaya. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak tentunya Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saya mau tanya sekarang, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Benar nih, percaya. Cirinya apa? Kalau kita percaya, kita akan melakukan apa yang ada di firman-Nya. Karena dalam hidup sehari-hari, apa yang kita lakukan itu karena kita percaya hal itu. Contoh misalnya, saya nggak tahu ini kan karena kebaktiannya anak-anak muda ya. Anak-anak muda ada yang punya masalah sama berat badan gak sih? Kalau aku punya masalah dengan berat badan, jadi aku harus menjaganya, harus maintainnya. Karena cenderung naik. Dulu minum air gemuk. Ada saat-saat dimana lihat menu, belum pesan, baru lihat menu, sudah gemuk, coba bayangkan. Nah akhirnya keluarlah teori-teori. Ada yang bilang ini, bro, hidup udah susah, jangan dibikin susah lagi, nikmati saja. Ada yang bilang diet golongan darah. Ada yang bilang ini diet, jangan makan karbohidrat, makan protein aja, daging, ikan, ayam.
Ada yang lagi bilang dietnya pakai jus. Ada lagi yang namanya diet, wah macam-macam deh dietnya. Nah, cara makan kita sekarang kan itu mengikuti apa yang kita percaya kan. Jadi satu saat nih ceritanya, saya diundang ke sebuah acara, teman saya ulang tahun. Saya didudukin sama bapak-bapak. Teman saya punya istri, punya papa, duduk di meja itu. Baru duduk, dia bilang gini, "Adek, ini gemuk ya, overweight ya." Hati saya nih si Om kenal juga belum ya kan. Om juga dulu kayak kamu katanya. Om turun nih sekarang. Saya lihat sih benar badannya kurus. Wah, saya penasaran juga. Saya tanya gimana Om caranya. Dia bilang golongan darah kamu apa? Wah, saya nggak benar-benar saya nggak ingat golongan darah. Jadi saya tanya sama istri saya, golongan darah saya itu A. Dia tuh bacain ya. Bacain itu hafal. Dia bilang, "Oke, kalau kamu golongan darah A, kamu ikutin ini ya. Dan kamu pasti kurus," katanya. Dia bilang gini, jangan minum air soda, jangan minum susu sapi, jangan makan santan atau kelapa, susu murni serta es krim. Cumi-cumi, udang, kepiting, gurita, kodok, belut serta lobster. Jeruk, acar, pepaya, pisang raja, madu serta melon. Daging bebek, domba, kerbau, ayam utan, kelinci, angsa serta sapi. Pare, mentega, kentang, keju, ubi, tomat serta terong. Mau pingsan dengarnya. Saya bilang, "Om, gak jadi, golongan darah saya bukan darah A, tapi darah Yesus." Dan saya tolak diet itu. Kenapa? Karena saya gak percaya. Dan bukan gak percaya, berat, Bo. Ada yang kasih penghiburan sama saya. Gak apa-apa, makan manis. Semut juga makan manis, tetap kurus. Semut kan sukanya gula. Terus udah percuma, jangan makan sayur, sedih hidup lu. Tuh gajah makan sayur tetap gemuk katanya. Olahraga, jadi ada yang bilang makan apa aja yang penting olahraga. Dia bilang percuma bro, katanya itu lihat kuda Nil berenang tetap gemuk katanya. Ayo coba apa yang saya percaya. Akhirnya saya tiba apa yang saya percaya dan saya turun belasan kilo. Ini dalam sejarah saya bisa maintain nih. Apa yang saya buat, olahraga teratur, ada hari istirahatnya nggak olahraga. Setiap hari saya olahraga, lalu saya jaga makan saya. Saya ngerti kondisi tubuh saya bahwa ternyata gennya saya, hormonnya saya itu kalau saya mau mempertahankan berat badan saja, itu saya harus makan lebih dikit dari orang lain, saya harus olahraga lebih dari yang lain. Saya tahu apa yang membuat saya cepat gemuk naik yaitu manis, goreng sama karbohidrat yang jelek seperti bami. Begitu saya balance itu in lebih sedikit daripada outnya. Turun berat badannya. Nah teman-teman, saudara-saudara percaya sama siapa? Kalau percaya sama Yesus lakukan dong. Sama yang Yesus katakan. Seringkali kita aneh, kita bilang Kristen, anak Tuhan, percaya Tuhan. Tapi yang kita lakukan semuanya di luar firman. Cari pacar harus seiman. Aduh yang seiman jelek-jelek pastor. Yang gak seiman lebih keren. Pacaran sama yang gak seiman. Nah itu gimana mau radiance, gimana mau bersinar. Harus taat. Di firman Tuhan ada orang muda yang kaya. Datang sama Yesus. Yesus gimana sih caranya? Oh guru yang baik, gimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang gampang, turuti aja semua firman Tuhan. Dia bilang firman yang mana? Semuanya saya udah turutin. Hebat juga nih. Yesus jawab, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati ayah dan ibumu. Orang muda itu jawab gini, semuanya sudah kulakukan, apalagi yang kurang? Yesus bilang kalau kamu mau sempurna, pulang, kan ini kan orang kaya kan, jual semua hartamu. Lalu kasih sama orang miskin, kembali kepada aku dan ikut aku. Kan dia yang nanya, pengen punya hidup kekal gimana caranya. Yesus kasih tahu. Dia bilang semua udah kulakukan, apalagi yang kurang. Yesus kasih tahu yang kurang. Mestinya dia bilang apa sama Yesus? Aduh terima kasih Yesus, akhirnya aku berhasil. Alkitab catat lalu pergilah orang muda itu karena sedih hatinya. Nggak bilang terima kasih, nggak bilang dadah Yesus. Enggak. Berarti kemungkinan dia nggak percaya Yesus. Dia lebih percaya sama hartanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayo hati kita di mana? Siapa yang mau bersinar hidupnya? Taat. Jangan taat sembarang taat. Taat karena kita percaya. Siapa yang kau percaya? Yang kedua, taat yang benar itu taat karena mengasihi. Siapa yang sayang Tuhan, angkat tangannya. Benar sayang Tuhan?
Coba gini dulu semuanya. Sarangeo Tuhan Yesus. Huhu. Aku cinta Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Sederhana, taat karena sayang. Saya nggak ngerti nih, belum kenal apakah teman-teman udah pada in relationship, yang punya pacar, punya tunangan, calon istri, calon suami, atau lagi PDKT. Biasanya kalau orang lagi jatuh cinta ya, pacarnya ngomong apa, ikut. Contoh ya, aku nih dulu kumisan, coba bayangin aku kumisan kayak gimana. Terus yang calon istri saya itu bilang ini, sayang kamu itu cocoknya gak pakai kumis kayaknya. Saya bilang dari dulu udah pakai kumis, dari tumbuh alami. Kelihatan lebih tua katanya. Jadi harus gimana? Coba deh kumisnya dipotong. Mikir, akhirnya saya potong kumis saya. Kenapa saya potong? Karena sayang. Coba kalau yang ngomong Pastor Rubin, yang ngomong PDP Jessica Abraham. Nggak mau saya, enak aja kumis-kumis gue lu suruh-suruh potong. Yang ngomong siapa? Yayangnya aku. Ku potong kumisku. Begitu selesai dipotong bersih, kaget aku lihat kaca. Kenapa kayak monyet? Coba deh, orang yang pernah punya kumis terus potong kumis itu lucu sekali. Sampai sekarang bersih, gak ada kumis. Tiap hari dicukur. Kenapa? Karena sayang. Nah kalau ada orang bilang sayang Tuhan, ngelakukan firman Tuhan berat. Aduh susah banget sih Tuhan, aduh kenapa begini, aduh kenapa begitu. Coba ditanya lagi, sayang gak sama Tuhan? Kalau nyanyi sampai monyong-monyong, I love you Lord and I lift my voice. Nyanyi luar biasa, tapi taat gak? Mau bersinar? Taat. Taat yang benar karena kita sayang. Dalam hidup saya sehari-hari saya belajar taat kok, gak gampang. Tapi belajar bisa, proses. Tiap hari, saya kasih tahu apa? Tiap hari belajar taat. Hari ini lulus, besok belajar lagi. Hari ini lulus, besok taat lagi. Satu saat, saya pergi sama keluarga dan teman saya pergi liburan. Saya kebanyakan pergi dapat free. Jadi tiket free, hotel free. Karena kalau saya travel dalam setahun saya diundang kan dapat pesawat, dapat hotel. Nah saya nginep di satu hotel tertentu sehingga tingkatan member saya tuh tambah tinggi dan dapat poin. Jadi tiket pesawatnya saya bayar pakai credit card juga. Sehingga apa yang terjadi? Tambah tinggi milesnya. Jadi saya kalau pergi libur itu cuma tuker aja poinnya. Karena saya mungkin 6 bulan dalam setahun travel. Jadi hotel juga saya tinggal tebus. Nah di titik member hotel yang paling tinggi karena sudah menginap sekian banyak malam. Saya punya hak banyak. Check in lebih awal, biasa jam 12 atau jam 2 siang, saya bisa jam 7 pagi. Check out jam 12 atau jam 11 pagi, saya bisa jam 5 sore. Dan itu bukan request, harus dikasih. Upgrade kamar, masuk lounge, segala macam. Jadi satu saat saya datang, saya minta haknya saya dong. Karena dia gak kasih, biasanya langsung Bapak di upgrade, Bapak begini, Bapak bisa lihat. Dia gak ngomong apa-apa. Saya bilang kenapa? Jadi saya tanya. Kenapa saya tanya? Waktu saya ngantri, saya lihat, waduh pemandangannya bagus banget. Berenang di kolam renang, lihat gunung, lihat laut gitu kan bagus. Nah jadi saya bilang sama dia, Pak ini gak dapat fasilitas upgrade. Oh gak ada katanya. Emang hotelnya penuh? Enggak sih, ya kalau penuh saya maklum dong. Terus saya bilang ini late check outnya jam berapa? Ya jam 11 katanya. Loh saya bilang bukannya tertulis nanti jam 5 sore untuk membernya saya. Oh enggak jam segini nanti takut ada tamu mau masuk. Tapi saya bilang ini hak saya loh. Oh dia bilang datang aja besok cek. Oke lah karena kita 2 malam kan. Jadi beberapa hal yang saya tanya gak dikasih. Aduh udah kesel banget ya. Besoknya tanya dia bilang ini. Nanti aja pas besok mau check out mau pulang baru tanya. Kan itu ngeselin banget kan. Kan kita mau berenang tujuannya ya repot dong beberes. Misalnya kasih tahu bisa atau enggak. Jadi saya bilang saya udah mau pulang, udah beresin koper baru tanya diperpanjang atau tidak. Ya barang udah masuk semua ke koper, mulai emosi. Ngomong bahasa Inggris jadi lancar loh kalau emosi itu. Jadi dia bilang datang besok. Nah saya pergi sarapan. Di tengah sarapan Roh Kudus bilang sama saya,
tadi kamu ngapain di resepsionis? Saya bilang, saya ngomong itu orang tuh kayak gak ngerti peraturan. Saya bilang, udah tertulis saya aja yang bukan pemilik hotel apal di luar kepala kok. Betul yang kamu ngomong. Tapi cara kamu ngomong harusnya gak seperti itu. Ngapain mesti ngomong seperti itu? Katanya mau jadi serupa Yesus. Ya orangnya kayak begitu. Sekarang balik minta maaf. Loh, saya bilang dia harus minta maaf dong sama saya. Kamu balik minta maaf, kan mau jadi serupa Yesus. Sarapan enak, langsung gak enak. Tapi karena saya mau taat, kenapa saya mau taat? Karena saya sayang sama Yesus. Saya balik kayak orang bodoh benar. Saya bilang, sir, I do apologize. I was not supposed to behave like that. Saya minta maaf, harusnya saya gak bersikap seperti itu. Dia bengong aja ngeliatin saya. Gak ada perubahan apa-apa, tetap aja check outnya jam 11 pagi. Tapi apa yang terjadi? Hatiku plong. Karena aku lulus, aku taat. Kenapa aku taat? Karena aku sayang sama Tuhan Yesus. Buat apa aku menang dapat late check out, tapi hidupku gak menyenangkan Tuhan. Ingin bercahaya, taat. Kenapa taat? Karena sayang sama Tuhan. Sederhana, tapi memang gak gampang dilakukannya. Apakah kita belajar sesuatu sampai di sini? Yang belajar sesuatu katakan amin. Yang ketiga, taat yang benar tuh gimana sih? Kan mau bercahaya kan? Taat. Taat karena mengerti. Ada orang taat gak ngerti, ikut-ikutan. Yang lain, kita harus ngasih gak sih? Dia ngasih persembahan. Lu ngapain nyanyi angkat tangan? Ya angkat tangan, ya semua juga angkat tangan. Gak ngerti. Pelayanan gak ngerti. Udahlah kita kasih-kasihlah buat Tuhan, bantu-bantulah gereja. Melayani gak ngerti, memberi gak ngerti. Itu umurnya gak panjang. Baca-baca ayat dulu. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ada kata apa? Mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayo mau 30, 60 atau 100? Syaratnya apa? Mengerti firman dan melakukannya. Bercahaya dong, 30, 60, 100. Saya yakinkan, ya memang seringkali firman Tuhan tuh gak masuk di akal sih. Ada orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kita ditampar pipi kanan, kita tenang kaki kanan, ya kan? Banyak yang masuk akal, berkatilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi ternyata Roh Kudus akan memberi kita pengertian kepada firman yang kita baca. Kalau gak ngerti, gak usah ditolak dulu. Roh Kudus ajarin aku. Tolong buat aku mengerti karena aku mau taat dan aku mau berbuah. Pertanyaan, kenapa teman-teman membawa perpuluhan ke dalam rumah Tuhan, ke gereja lokal? Ya daripada nanti dimakan belalang pelahap, nanti kena kutuk loh. Nanti kena kutuk, nanti keserempet bemo loh. Aduh kok bawa perpuluhan karena gitu. Bawa perpuluhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita tahu semua yang Tuhan kasih itu hanya titipan, kepercayaan dan itu milik Tuhan. Dan waktu saya kembalikan 1/10 itu adalah tanda hormat saya, tanda cinta saya, tanda syukur saya kepada Tuhan. Ayo kenapa kita melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Itu adalah bentuk penghormatan kita untuk membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak minta balasan, cuma kita aja mau mengasihi Tuhan lewat perbuatan hidup kita. Ayo kenapa kita mengangkat tangan? Itu adalah tanda kita mengasihi. Tanda kita berserah. Aku gak sanggup Tuhan. Karena aku percaya saat aku angkat tangan Tuhan turun tangan. Aku ingin memeluk Engkau. Itu artinya. Nah ada banyak hal yang kita perlu redefinisi lagi dan tanyakan kenapa saya melakukan hal ini. Ayo kenapa kalau mau menikah pacarnya harus sepadan, seiman. Cuma nanya doang, nanti tanya jawabannya sama kakak pembina, sama gembalanya. Saya cuma maksudnya ngasih pertanyaan-pertanyaan. Ngasih pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan taat buta. Ya nanya-nanya malu atuh kak. Malunya paling cuma 2 detik, habis itu kita jadi pinter. Nanya sama Tuhan, berserulah kepadaku. Maka aku akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bahkan hal-hal yang tidak engkau pahami. Ya, jadi jangan malu bertanya kepada ketua sel, ketua kelompok. Kepada ketua youth kita, kepada gembala kita, kepada kakak-kakak rohani kita. Dan yang terutama bertanya kepada Roh Kudus. Dan saya usul kita kan sekarang udah bisa Google. Kalau nggak ngerti kita bisa Google sendiri kok.
Matius 5 ayat 11 artinya apa? Kita bisa cari sendiri. Belajar mengerti firman. Dan yang keempat, yang terakhir. Taat yang benar itu seperti apa sih? Taat karena kita mau jadi berkat. Ketaatan kita akan jadi berkat. Ini ayat saya yang terakhir 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena apa? Ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saya ulangi bagian pertamanya. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena apa? Ketaatan kamu. Lewat ketaatan kita, orang bisa diberkati dan datang kepada Tuhan. Saya tutup dengan cerita ini. Jadi kami mendapatkan pengajaran di gereja dari pemimpin kami nilai-nilai kekudusan. Salah satunya adalah waktu kita mau masuk dalam pernikahan kita harus dalam keadaan yang kudus. Jadi waktu saya menyatakan cinta sama calon istri saya dulu. Dan dia juga ternyata mencintai saya. Ini baru pertama kali ngomong nih. Langsung saya bilang begini. Lus, kita pacaran jangan terlalu lama. Kita mau menikah. Bingung kali cewek dengar saya ngomong gitu ya. Karena kita dinasehati yang ideal tuh baik 1-3 tahun. Ini ahli-ahli pernikahan yang bilang. Dan saya bilang saya gak akan cium kamu. Dan kita gak akan berhubungan seks. Sampai kita diberkati nikah. Terus calon istri saya dulu pacar saya langsung diem ngeliatin saya. Terus dia bilang gini, siapa yang mau dicium katanya gitu. Terus di hati saya kegeeran kali gue ya. Jadi saya saking polosnya tuh karena pengen hidup dalam ketaatan. Saya ngomong aja di depan deh. Lu mau gak mau ya udah. Pokoknya ini prinsipnya saya. Ternyata setelah ngomong gitu gak gampang. Tapi yang saya jalani sampai kita diberkati dalam pernikahan. Bener-bener ya gitu. Kita juga dinasehati lebih baik pergi dalam grup, kita bisa lihat karakternya, nggak usah pergi berdua-dua, paling kalau mau mempersiapkan pernikahan. Karena kalau waktunya terlalu lama, sering berdua juga bahaya. Itu kita dating ya, istri saya tinggal di rumah kakaknya, anaknya 3 cowok lari-lari, kita di lampu neon yang terang benderang putih, ngobrol di situ, sharing di situ. Paling pergi makan, pulang lagi, kalau nggak pergi rame-rame, pergi sama teman-teman kelompok sel, itu kita lakukan. Dan kita lulus, saya cium istri saya pertama kali setelah diberkati pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu ciuman pertama saya kepada istri saya. Nah, kan poinnya tadi apa? Taat karena ingin menjadi berkat. Berkat apa yang kami rasakan? Yang pertama, hadirat Tuhan itu begitu luar biasa. Orang-orang dijamah oleh Tuhan, orang-orang dilawat oleh Tuhan. Dan papa, mama, mertua saya itu belum kenal Tuhan Yesus. Kakak, adik istri saya tuh ada 6 ya. Dia bilang yang kali ini pernikahannya beda. Dia nangis, terus belum selesai nih, baru malam habis resepsi udah ditelepon. Papa minta video pernikahan katanya. Jadi itu cepet-cepet suruh diproduksi karena kita mau pergi honeymoon kan. Jadi dia nonton ya berulang kali, dia pinjemin sama saudara-saudara sama tetangga-tetangganya. Mateng gak tuh, dipamerin pernikahan kita, ini bagus nonton. Sampai hilang sekarang DVD-nya gak tahu kemana tuh DVD pernikahan saya. Saking dipinjem-pinjem udah gak tahu kemana, gak ada kopinya lagi. Dan gak lama kemudian papa mama saya dan oma dari pihak istri saya dibaptis, terima Tuhan Yesus. Surah berkat yang luar biasa, apalagi berkat yang berikutnya. Karena ketaatan kami bisa mengajarkannya kepada jemaat. Karena kita yang meneruskan kan pelayanan ini. Dan tim pengembalaan kita, Pastor Owen dan lain-lain. Itu mereka mengikuti juga. Jadi setelah diberkati nikah baru pertama kali cium pacarnya. Dan akhirnya kita ngajarkan banyak sekali pasangan-pasangan yang ikut dalam pranikah. Dan mereka masuk pernikahan dalam kekudusan. Bukan hanya itu. Tuhan memberkati kami dalam pelayanan, dalam aspek-aspek lain kehidupan kita. Dan berkat itu akhirnya memberkati banyak orang. Bagaimana? Sampai di sini masih mau bercahaya? Siap bercahaya? Harus dong, kita harus bercahaya.
Kita harus bercahaya dan caranya adalah dengan cara yang benar yaitu taat. Dan kita belajar 4 hal hari ini, saya simpulkan firman Tuhan. Taat yang benar yang pertama adalah taat karena percaya. Yang kedua taat karena mengasihi. Yang ketiga taat karena mengerti. Dan yang keempat taat karena menjadi berkat. Doa saya supaya setiap kita bercahaya dimanapun Tuhan taruh kita. Di gereja, di dunia pendidikan, di politik, di sosial, di dalam area-area lainnya. Entertain, art, kita akan bercahaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu hati dan berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya hidup kami bercahaya. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat Yesus dalam hidup kami dan datang kepadamu. Untuk itu kami belajar bahwa kami harus taat. Secara daging, secara manusia gak sanggup. Tapi aku berdoa saat ini Roh Kudus, Engkau penuhi setiap mereka. Pengurapan-Mu mengalir. Sanggupkan mereka. Ada kasih karunia yang menolong mereka untuk hidup dalam ketaatan ya Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kendala. Apa yang menjadi tantangan bagi mereka. Roh Kudus sanggupkan mereka. Dan aku berdoa biar semuanya bercahaya dan memuliakan Tuhan. Aku minta ini hanya di dalam satu nama. Nama yang kami cinta, nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bercahaya.